Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subuh pagi ini Allah masih mempertemukan kita, mengumpulkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Babut Taqwa, salah satu rumahnya yang wajib kita makmurkan agar kita dicatat sebagai orang yang beriman kepadanya, orang yang beriman kepada hari akhir, dan orang yang pantas mendapatkan hidayahnya, sehingga insya Allah hidup kita akan senantiasa aman, hidup kita akan senantiasa bahagia, hidup kita akan senantiasa sukses, dan hidup kita akan senantiasa selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Jadi sebenarnya yang kita inginkan di dunia ini ada 4. Yang pertama adalah aman, tidak takut. Yang kedua bahagia, tidak sedih. Yang ketiga sukses, tidak gagal. Dan yang keempat selamat, tidak celaka. Dan kuncinya adalah hidayah, yang setiap hari minimal 17 kali kita mohonkan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan hidayah dan untuk menjaga hidayah itu tetap ada dalam hati kita adalah dengan doa. Subuh pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang kuburan yang memanggil. Kalau kita baca doa ketika ziarah kubur, yaitu Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikum wa nas'alullah lana walakumul afiyah. Jadi semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, wahai penduduk kubur, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang Islam. Sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu dengan kalian, dan kami selalu mendoakan bagi kami dan bagi kalian al-afiyah. Jadi lewat doa ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, bahwa kuburan itu ad-diyar. Ad-diyar itu jamak dari kata adar. Artinya ada 2. Yang pertama rumah, yang kedua adalah kampung.
Jadi kuburan itu rumah, ya, perumahan, ya. Kuburan itu kampung atau perkampungan. Jadi di kuburan itu ada kehidupan, ya. Ada kehidupan, ya. Yang kedua, bahwa ya, kuburan itu adalah ya, ada kapling-kaplingnya, ya. Jadi nggak nyampur kuburan itu, ya. Walaupun dicampurkan nggak nyampur, ya. Ya. Di antaranya ada kuburan orang yang beriman, ya. Ada juga kuburan orang Islam, ya. Beda ternyata, mukminin dengan muslimin beda, ya. Itu tinggian mana tuh mukminin dengan muslimin? Tinggian mukminin, ya. Orang yang beriman tuh pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Karena iman itu harus ada dalam hati, ya, tidak hanya sampai di lisan saja. Dan ciri orang yang imannya ada dalam hati, ya, itu dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Jadi kalau ngaku iman tapi tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu belum disebut orang yang beriman, ya. Ada juga kuburan orang-orang kafir, ada, ya, kuburan orang-orang munafik ada, ya. Sebab ketika berbicara tentang ya malaikat munkar dan nakir, ya, yang bertanya kepada penghuni kubur, di antaranya yang ditanya itu adalah dua. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang munafik, ya. Orang yang beriman bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, sementara orang munafik tidak bisa menjawabnya. Makanya orang yang beriman itu kuburannya diluaskan, diterangkan, ya, kemudian disenangkan, ya, dijadikan taman, ya, dikumpulkan dengan istrinya, dengan keluarganya yang lebih baik daripada istri dan keluarga yang ditinggalkannya di dunia, ditempatkan di tempat yang bernama dar, ya. Dar itu rumah atau kampung yang lebih baik daripada rumah dan kampung yang ditinggalkannya di dunia, ya, gitu. Yang ketiga, ya, bahwa doa ketika kita ziarah kubur atau ke kuburan itu, ya, yang dibutuhkan oleh penghuni kubur itu pertama assalam, ya. Mereka butuh keselamatan, ya. Sebab orang yang selamat di alam kubur, maka setelah itu dia akan mendapatkan, ya, kemudahan, ya. Jadi siapa saja yang selamat dari alam kubur, maka setelah itu, ya, dia akan menemukan berbagai macam kemudahan, ya. Tapi kemudian kalau tidak selamat, ya, di alam kubur, maka kesananya akan mendapatkan berbagai macam kesulitan. Makanya assalamualaikum, ya. Dan ini hanya ditujukan pertama kepada orang yang beriman, yang kedua ditujukan kepada orang Islam. Makanya kuburan itu nggak boleh nyampur, ya. Walaupun bagi Allah nggak susah, ya, untuk menyampaikan salam itu, ya. Nggak bakal salah alamat gitu, ya. Kemudian, ya, yang keempat, ya, faidah yang didapat dari doa ketika ziarah kubur atau masuk ke dalam pemakaman itu, ya, bahwa doa yang dibutuhkan oleh penghuni kubur, baik yang beriman maupun orang-orang Islam, adalah al-afiyah. Apa al-afiyah itu? Perlindungan, ya. Jadi tidak mungkin selamat di alam kubur kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama assalam, yang kedua al-afiyah. Dan yang ketiga doa yang dibutuhkan oleh penghuni kubur itu apa? Istighfar. Istighfar, ya. Makanya setelah jenazah dikubur, ya, kemudian sebelum meninggalkan kuburannya, maka Rasul berdiri sebentar mengajak para sahabat untuk mendoakan, ya,
saudaranya yang baru dikubur. Ya. Agar pertama diampuni dosanya, yang kedua dimantapkan langkahnya. Sebab kata Rasul, sebentar lagi dia akan ditanya. Jadi ketika 7 langkah orang yang mengantarkan jenazah ke kuburannya meninggalkan kuburannya, maka jasadnya, ruhnya dimasukkan ke dalam jasadnya. Kemudian didudukkan oleh malaikat munkar dan nakir, baru kemudian ditanya. Nah kemudian ada tulisan dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya, Daqaiqul Akhbar ya, itu ada juga hadisnya ya, semakna dengan hadis riwayat Tirmidzi ya. Ada dalam juz 4 halaman 639 ya. Nanti kita bahas ya, pekan depan ya, tentang hadis riwayat Tirmidzi ya, yang menjelaskan bahwa ternyata setiap hari kuburan itu memanggil kita ya, sebanyak 5 kali ya. Kita dipanggil oleh kuburan sebanyak 5 kali ya. Itu dalam kitab apa? Daqaiqul Akhbar ya. Nah kemudian ya, disebutkan dalam kitab itu ya, dan juga dalam kitab hadis riwayat Tirmidzi, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin ya. Jadi sesungguhnya kuburan itu selalu memanggil ya. Setiap hari 5 kali kita dipanggil ya. Seperti kita memanggil ya, penghuni kubur ketika kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar ya, minal mu'minin wal muslimin ya, semoga assalam dicurahkan oleh Allah kepada kalian, wahai penghuni ya, rumah atau kampung ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Nah, apa panggilan yang pertama? Panggilan yang pertama, panggilan kubur yang pertama adalah ana baitul wahdah. Aku adalah rumah yang dihuni oleh seorang diri, rumah sendirian, tanpa teman. Bayangkan sendirian di alam kubur, itu menunggu hari kiamat. Kalau menunggu sendiri dengan menunggu rame-rame, lamaan mana tuh? Ya, lamaan sendiri, ya. Jadi kita akan sendiri di alam kubur itu, ya, sampai hari kiamat. Ya. Karena kubur itu karantina, ya, karantina manusia sebelum dia, ya, menuju alam mahsyar itu. Ya. Jadi kalau ditidurkan di alam kubur dengan ditidurkan di alam dunia, itu lamaan mana tuh? Lamaan di alam kubur itu ya. Maka kemudian faj'al ya laka ya. Kata kubur, jadikan buat kamu ya, mu'nasan, teman kamu di dalam kubur itu qiraatal Quran, baca Quran. Jadi yang di dunianya nggak pernah baca Quran, pertama rumahnya bukan rumah tapi kuburan. Banyak setannya tuh ya. Di rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, sejatinya itu bukan rumah tapi kuburan. Ya. Itu pertama. Tapi kalau kemudian di rumah itu semua keluarganya, setiap penghuni rumah itu baca Al-Quran, maka nanti di alam kubur tidak akan sendirian. Ya. Ini panggilan dan pesan kubur ya, kepada manusia. Ya. Makanya kata Rasul SAW, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah.
Ada 2 surat yang kalau kita baca dahsyat banget itu. Pertama surat Al-Fatihah, kedua surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Fatihah setiap hari dibaca nggak? Dibaca. Kalau Al-Baqarah? Iya. Orang lebih banyak baca surat Kahfi, lebih banyak baca surat apa? Yasin. Padahal ada surat yang lebih dahsyat daripada surat Al-Kahfi dan surat Yasin. Surat Al-Baqarah itu. Ya. Di samping doa kita akan dikabul oleh Allah, juga rumah kita akan bersih dari yang namanya apa? Setan. Ya. Cuman lumayan banyak ya. Berapa ayat? Iya, 286 ayat. Baru setan ngacir itu. Ya. Kalau dibaca 1 ayat kursi, setan nggak berani dekat. Ya. Tapi kalau dibaca 286 ayat, di rumah kita tidak ada setan. Ya. Ya. Karena setan itu ada zuriatnya ya. Jadi ada bapaknya, ada ibunya, ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya, ada mertuanya, ada menantunya. Coba di rumah kita sebanyak itu setan. Ya. Di kamar mandi saja ada setan nggak? Ada. Di dapur ada setan, di kamar ada setan. Ya, gitu. Jadi hati-hati dengan makanan yang kita makan, dengan minuman yang kita minum. Ya, kalau sudah dimakan, sudah diminum, masih ada sisa, tutup. Supaya tidak dijadikan makanan dan minuman setan. Demikian pula kubur, tempat tidur itu. Tempat tidur bisa dipakai. Ya, tidur setan. Jadi setan itu tidur. Ya. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan setan itu menggoda manusia di tempat manusia yang tidak bisa melihatnya. Ya. Jadi wala taj'alu buyutakum maqabir, kata Rasul. Dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Fa inna syaitan, karena syaitan itu yanfiru akan lari minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dari rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau baca surat Kahfi berapa menit? Ya, baca surat Kahfi berapa menit? Ya, 7 menit selesai ya. Sekarang surat Al-Baqarah berapa menit itu ya? Oh, tapi ini dahsyat luar biasa. Pertama, doa kita akan dikabul. Yang kedua apa tadi? Rumah kita bersih dari yang namanya setan. Ya. Itu panggilan yang pertama. Ya. Ya. Panggilan yang pertama, aku ini rumah sendirian. Ya. Rumah sendirian. Maka jadikan oleh kamu teman kamu di kuburan itu supaya tidak sendirian, qiraatul Quran. Ya. Bahkan kalau kita baca Al-Quran secara keseluruhan, nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, ya. Akan menjadi penolong, ya, pembela, ya, pada hari kiamat. Ya. Itu. Jadi kalau kita punya masalah di dunia kan, kaitannya dengan polisi, jaksa, hakim, pengacara. Ya. Nah, di sana juga ada itu, ya, ada. Tapi nanti ada ya, pembelanya, syafi'an, ya, yaitu Al-Quran yang kita baca. Jadi tidak sia-sia kita baca Al-Quran. Ya, setiap huruf 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca semua, berapa banyak kebaikan yang kita dapat, itu bekal untuk ya, kita di akhirat kelak, dan kemudian sebagai pembela ya pada saat di hari kiamat. Ya. Kemudian panggilan kubur yang kedua apa? Wa ana baitul zulma. Ya, fanawwirni bisolatil lail. Ya. Aku ini rumah kegelapan. Ya. Jadi kuburan tuh gelap gulita itu. Ya. Gelap gulita dan tidak bisa diterangi dengan cahaya yang dinyalakan di atas kubur. Sekalipun cahaya itu dimasukkan ke dalam kubur, nggak ada pengaruhnya. Ya. Jadi kalau berdasarkan logika, ya, kalau kita mau menerangi kubur, itu pasang lampunya di atas atau di dalam? Di atas atau di dalam? Tapi kebanyakan pasang lampunya di atas atau di dalam?
Iya, jadi jangankan di atas, di dalam aja nggak ada pengaruhnya. Ya. Nah, maka yang akan menerangi kubur kita, ya, saat kita tinggal di rumah kegelapan, apa? Fanawir ni bisolatil lail. Terangi aku dengan sholat malam. Ya, sholat malam. Makanya tentang pentingnya sholat malam, di samping disebutkan dalam satu surat, ya satu ayat, tapi juga disebutkan dalam satu surat. Surat apa? Surat Al-Muzammil. Ya. Surat orang yang kalau tidurnya berselimut. Ya. Kalau di Jakarta rata-rata berselimut atau tidak tidurnya? Kadang-kala ada yang tidurnya itu nggak pakai baju ya, atau pakai kaos apa nih? Ya, gerah. Biasanya kalau orang tidur berselimut gimana tuh? Ya, dingin. Ya, jadi adem itu. Ya, enak tidurnya tuh. Tapi justru pada saat itu Allah nyuruh kita untuk bangun, untuk qiyamul lail. Ya, baik tengah malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam. Ya. Jadi kalau bangun tengah malam, sholatnya lama, ibadahnya lama. Ya. Bangun sepertiga malam, apalagi kalau bangunnya 2/3 malam. Ya. Silakan. Ya. Bagi yang kuat sepertiga malam. Ya. Bagi yang agak kuat tengah malam. Tapi bagi yang kurang kuat 2/3 malam. Ya. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Diperintah untuk bangun sebentar. Ya, itu. Untuk apa? Di antaranya untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, kemudian untuk sholat tahajud, kemudian untuk berdoa, ditutup dengan istighfar. Ya, itu paket qiyamul lail yang nanti akan menerangi alam kubur. Itu nanti di alam kubur. Sementara di dunia, alaikum biqiyamil lail, ya, fa innahu da'bus sholihin. Wa apa? Maqrabatul lakum ya, ila rabbikum. Ya. Jadi kalau kita qiyamul lail, kata Rasul, pertama ya, kita akan dicatat sebagai orang soleh. Yang kedua, kita akan didekatkan di sisi Allah. Yang ketiga, kita akan dicegah dari perbuatan dosa. Yang keempat, kita akan ditutup dari semua kesalahan. Dan yang kelima, ya, segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia itu, ya. Di akhirat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Ya, di mana? Di sorga, di sisi Allah. Dan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung ketika kita mati membawa dosa, bawa iman, tapi juga bawa dosa. Ya, kalau tidak mendapatkan syafaat uzma dari Rasul, ya, itu dari Allah lewat Rasulnya, maka kita dibakar dulu di neraka sampai dosanya habis. Tapi kalau kita mendapatkan syafaat, syafaatul uzma, kita tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ini pentingnya apa? Sholat tahajud. Dan ini pentingnya qiyamul lail. Tapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kalau kita qiyamul lail, insya Allah kuburan kita tidak akan gelap. Kuburan kita akan terang. Ya. Sebab kalau kita mendoakan jenazah itu diantaranya, ya Allah, ya, ampuni dosanya. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, terangi kuburannya. Ya Allah, luaskan kuburannya. Ya Allah, ya, lanjutkan ya, kebaikannya ya oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Ya, itu luar biasa tuh. Ya. Kemudian panggilan ketiga, ya. Jadi panggilan kubur yang ketiga adalah wa ana baitut turab. Aku itu rumah tanah. Ya. Jadi baik yang rumahnya gubuk, baik yang rumahnya gedung, rumahnya istana, ya, rumah mewah megah, ya. Tapi ketika masuk ke dalam kubur, rumahnya tipenya sama. Ya. Ya. Tipe berapa tuh? Ya.
Di dunia paling kecil tipe 21 ya. Kalau kuburan tipe berapa itu ya? Dan itu serba tanah, ya, serba tanah itu. Ya. Jadi kiri tanah, kanan ya, kaki tanah, kepala tanah, ya, bawah juga tanah. Seandainya di atas tidak ditutup oleh papan, tanah juga itu, ya, tanah. Jadi serba tanah itu. Ya. Tidak ada gemerlap, ya, kemewahan di alam kubur. Maka fahmil, ya, al-firas. Kalau kita yakin mau, ya, ke alam kubur, yakin gak kita mau ke alam kubur? Siapa yang tidak yakin? Ya. Nah, kalau kita yakin mau ke alam kubur, kata kubur, bawa oleh kamu kasur, bawa oleh kamu tempat tidur. Apa kasur kita di alam kubur? Apa tempat tidur kita di alam kubur? Wa huwa al-amalus salih. Amal soleh, ya, amal soleh itu, ya. Alam kubur itu amal soleh. Jadi yang pertama baca Al-Quran, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga apa? Amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang mengikuti Allah dan Rasulnya, itu amal soleh itu. Ya. Amal soleh itu amal yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu amal soleh. Ya. Dan itu jalan hidup Rasulullah, jalan hidup para sahabat, dan jalan hidup para ulama, serta jalan hidup orang-orang yang beriman. Ya. Dan itu bekal yang harus kita bawa ke alam kubur. Kasur, ya, kasur. Ya. Apa kasurnya alam kubur? Amal soleh. Jadi amal yang disyariatkan. Ya, amal yang diperintahkan, amal yang di dalamnya ada fadhail, ya, ada keutamaan. Ya. Kalau tidak ada keutamaan, bukan amal soleh namanya. Ya, tadi kan sholat tahajud itu banyak sekali keutamaannya, sholat duha banyak sekali keutamaannya, zakat, infak, sedekah banyak sekali keutamaan. Dan keutamaan itu dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Ya. Kita kadang-kala sering nge-share tuh. Nah, supaya Palestina bisa mengalahkan siapa Zionis, maka baca surat ini 1000 kali kan itu ya. Itu kan banyak ya. Nah, itu fadilah seperti itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Ya. Kalau ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan fadilahnya, itu namanya amal soleh. Ya. Makanya jamaah tabligh itu punya buku namanya apa? Fadilah amal. Ya. Jadi kalau amal yang ada fadilahnya itu namanya amal soleh. Kenapa? Karena disyariatkan, karena diperintahkan. Ya. Kemudian panggilan kubur yang keempat adalah wa ana baitul afai. Ya. Aku adalah rumah yang di dalamnya banyak ular-ular berbisa. Ya, tadi. Ya. Sendirian tapi berteman ular. Ularnya ular berbisa. Kira-kira panik nggak tuh? Ya. Takut nggak? Ngeri nggak tuh? Ya. Ini ularnya ular berbisa. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur. Di antaranya dilepaskan banyak sekali ular. Ya, gitu. Dipatuk sekali saja itu ya. Gimana? Ya. Seekor ular yang berbisa matuk sekali itu bisa mati dan sakitnya luar biasa. Karena bisanya masuk mengikuti aliran darah sampai ke jantung itu. Ya. Itu adik ipar saya tuh dipatuk ular di dapur tuh, ular kobra tuh. Sampai kakinya tuh bengkak gede banget, merah banget itu. Ya, kalau dibawa ke rumah sakit nggak tahu diapain. Ya. Untung ada tetangga yang bisa disedot sama dia sama mulutnya tuh, sampai kena qadarullah ya. Ya. Jadi sembuh itu. Coba kalau nggak menjalar itu sampai ke seluruh tubuh itu baru sampai paha itu. Ya, racunnya itu ya. Dan ternyata dicari ularnya nggak ketemu tuh ya. Ya. Jadi di kampung istri saya itu masih banyak ya ular-ular berbisa itu. Jadi di atas itu ada bukitan gitu ya. Itu kuburan tuh ya. Nah di sana tuh banyak ular-ular berbisa. Kadang-kala turun ke bawah masuk ke dapur itu. Masuk ke dapur.
Nah, bagaimana menyikapi alam kubur yang seperti itu? Kata kubur, fahmal atarkia. Ya. Jadi bawa penawarnya. Ya. Jadi ular itu bawa bisa, dan bisa itu penyakit. Kata Allah, kata Rasul, setiap penyakit ada penawarnya. Ya. Ada penawar dalam bentuk obat kimia, ya. Obat tradisional, ada juga obat herbal, tapi juga ada obat spiritual. Ya. Jadi kalau kita di alam kubur ada ular menggigit kita, tidak bisa itu. Ya. Kita mengobatinya dengan obat kimia, obat tradisional, obat herbal. Karena di sana tidak ada toko, ya, obat nggak ada ya, nggak ada. Digigit ular lari ke Bancun, nggak bisa itu. Nah, obat yang paling mudah itu adalah obat spiritual, namanya ruqyah. Ya. Jadi ada ruqyah yang bisa dibawa ke alam kubur. Ya. Apa namanya? Basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ada kepala suku yang digigit kalajengking, ya. Itu. Waktu itu diobatin apa saja nggak sembuh-sembuh. Berarti dia butuh obat spiritual yang namanya ruqyah. Nah, oleh sahabat, ya, diobati dengan surat Al-Fatihah itu. Ya. Surat Al-Fatihah. Qadarullah sembuh itu. Ya. Ternyata bukan hanya surat Al-Fatihah. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada satu ayat. Ya. Ayat pertama namanya basmalah. Itu juga bisa dijadikan ruqyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu. Kemudian wa ihraquddumu, obat yang kedua apa? Meneteskan air mata. Ya. Ini yang saya alami paling susah, ya. Bapak-bapak, ya, kalau lagi sholat, lagi zikir, ya, lagi baca Quran, gitu. Itu gampang nangis atau susah nangis? Iya, beda kalau nonton film Korea, nangis melulu tuh. Baca nopo, nangis itu. Ya. Coba baca Quran, sholat, ya, zikir, bisa nggak nangis? Ya, gitu. Sebab ternyata salah satu yang menyebabkan orang celaka itu kalau, ya, jumudul ain, ya, matanya beku, susah nangis itu. Dan kita akan mendapatkan ademnya, ya, hari kiamat itu pada saat kita bisa berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, seorang diri, tapi bisa menangis, ya, mengalirkan air mata yang sangat deras. Dan ternyata ini ada kaitannya dengan alam kubur. Jadi air mata itu bisa jadi penawar. Penawar apa? Penawar bisa ular ketika dipatuk di alam kubur. Tapi mudah-mudahan, ya, di alam kubur kita tidak ditemani dengan ular-ular berbisa. Nggak tahu itu ularnya ular apa itu, ya. Jadi wa ihraqudum, menumpahkan air mata. Ya. Ya. Jadi mulai sekarang kita latihan menangis. Ya. Ketika baca Quran, ketika berzikir, ketika sholat. Makanya adalah majelis zikir yang dipimpin oleh, ya, Arifin Ilham. Ya, itu setiap zikir nangis nggak tuh? Nangis. Gampang atau susah? Gampang, karena nangisnya berjamaah. Ya, itu. Saya juga pernah itu waktu ngisi di Korindo itu, yang ngundang Ustaz Arifin Ilham, dibikin panggung khusus. Ya. Saya di samping beliau. Itu memang gamisnya tuh wangi banget, ya. Nah, dia berzikir dengan zikir yang menggelegar, ya, zikirnya tuh sampai panggung itu gemetar, gitu, ya. Itu orang pada nangis, ya. Saya lihat ke depan nangis, ke belakang nangis, ya, ke samping nangis, Ustaz Arifin nangis. Kok saya nggak nangis, ya? Udah ikut nangis aja lah, pura-pura nangis. Susah ternyata, ya, susah, ya. Jadi jangankan ketika sendiri, ketika rame-rame juga, ya. Kalau memang hati kita beku, ya, hati kita keras, mata kita beku, susah itu diajak nangis itu, ya. Silakan. Itu siapa namanya? Ibnu Qayyim itu, ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad itu sudah diringkas, ya, oleh Muhammad Abu Zaid dalam kitab Hadi Rasul, ya. Dijelaskan di sana bahwa ternyata, ya, beliau itu menulis satu tema khusus
tentang menangis sampai air mata itu macam-macam katanya. Air mata itu macam-macam ya. Di kita ada air mata buaya, ada juga ya. Ada tuh air mata macam-macam ya. Tidak satu macam ya. Kemudian ya, yang selanjutnya panggilan kubur yang kelima adalah wa ana baitu su'ali munkar wa nakir. Aku adalah rumah di mana ada malaikat munkar dan nakir yang siap untuk bertanya. Ya. Jadi kita akan mengalami ya satu sesi di alam kubur di mana ada malaikat munkar dan nakir dan kemudian bertanya kepada kita. Apa kata alam kubur? Fa'akfir ala dhahri ya qaula la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah liyumkina laka an tujibahu katanya ya. Jadi perbanyak ya, perbanyak itu ya. Mengucapkan atau membaca atau berzikir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Artinya kalau kita mau bisa menjawab ya, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, pertama kita harus mengenal Allah itu. Ya. Ma'rifatullah. Yang kedua, kita harus mengenal Rasulullah, ma'rifatul Rasul. Bahkan dalam hadis yang lain kita harus mengenal Al-Quran, kita harus mengenal Islam, kita harus mengenal ya, yang lainnya. Ada itu. Ya. Makanya ada satu buku ya, yang membahas tentang mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Bahkan ada ma'rifatul insan, mengenal diri kita sendiri. Nah kemudian yang selanjutnya, kita tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir kalau kita masih melakukan kesyirikan. Sebab yang harus kita lakukan adalah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah. Jadi kalau masih ada Tuhan yang disembah oleh kita, kita tidak mungkin menjawab malaikat munkar dan nakir. Kemudian ilallah, ya. Tidak mungkin kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir kalau kita tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ya. Makanya kalau kita mau ketemu dengan Allah, syaratnya dua. Pertama, falyamal amalan soleh, amal soleh, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan melakukan kesyirikan terhadap Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Makanya surat Kahfi itu cahaya ya, yang akan membimbing kita dari dunia sampai surga itu ya, gitu. Di antaranya apa ya, dua syarat kalau kita mau ketemu dengan Allah. Pertama soleh, yang kedua tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepadanya dengan apapun ya. Kemudian yang selanjutnya Muhammad Rasulullah ya. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah SWT pertama harus mengikuti Rasulullah. Yang kedua harus meneladani Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa mengikuti Rasul, tidak mungkin kita bisa meneladani Rasul kalau kita tidak mengenal Rasul. Ya, wajib itu mengenal Rasul. Ya, apalagi sampai mengenal sahabat, mengenal para ulama ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi perbanyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan arti dan maksudnya liyumkina laka an ya tujibahu, agar kalian bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wallahu a'lam.